Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Di sini saya Fitratul Kamelia Rahma akan mengetik video tentang tugas skenario matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ada 3 tahap. Dan yang pertama, tahap yang saya akan jelaskan adalah komposisi fungsi. Pengertian komposisi fungsi sendiri adalah merupakan relasi khusus yang memetakan setiap anggota A atau dalam kurung ke domain ke anggota B dalam kurung domain juga. Domain sendiri adalah mempunyai 3 pengertian. Dan yang pertama, kedomain adalah panahnya tidak boleh bercabang-cabang. Dan yang kedua, domain adalah panahnya tepat hanya 1 kali ke domain. Dan yang ketiga, range. Range adalah domain yang diarahkan kepada kodomain. Dan di sini juga saya akan menjelaskan beberapa jenis fungsi aljabar, yaitu ada 8. Dan yang pertama, fungsi konstan. Dan yang kedua, fungsi linier. Dan yang ketiga, fungsi rasional linier. Dan yang keempat, fungsi kuadrat. Dan yang kelima, fungsi bersyarat. Dan yang keenam, fungsi polinominal. Dan yang ketujuh, fungsi variabel 2 atau lebih. Dan yang kedelapan, fungsi nilai mutlak. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu jenis fungsi aljabar yang akan saya tulis di papan. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi polimonial berbentuk sebagai cara berikut yang sudah saya tulis, yaitu F dalam kurung X sama dengan A X berpangkat N ditambah B dikali N B dikali N kuadrat dikurangi 1 tambah titik tambah Z dengan A, B, C titik sampai Z bilangan atau yang disebut bilangan kompleks. Baik, cara yang kedua saya akan menjelaskan tentang fungsi variabel 2 atau lebih. F X, Y, Z sama dengan AX tambah BY tambah Z. Merupakan fungsi linear 3 variabel dan selanjutnya, yaitu ada operasi itu fungsi aljabar. Ada 4. Dan yang pertama, F ditambah 9, F ditambah 9X sama dengan Fx tambah 9X. Yang nomor 2, F dikali 9X sama dengan Fx kali 9X. Dan yang nomor 3, F dikali F dikali Fx sama dengan F kuadrat X. Dan yang nomor 4, F dibagi 9X sama dengan Fx per 9X. Dibagi 9X dan sama dengan 0. Baik, dan selanjutnya saya akan menjelaskan komposisi fungsi, yaitu ada fungsi genap dan fungsi ganjil. Pengertian fungsi genap sendiri adalah pengertian dasar fungsi genap dan fungsi ganjil adalah sebagai berikut. Sebagai fungsi dikatakan fungsi genap jika kurvanya simetris terhadap sumbu Y. Hal ini berarti caranya akan dituliskan di papan sebagai berikut. Mangko kira-kira manumbar. Matan dia. Sama dengan
Saya nggak ke sana loh. Menit lah. Sebuah fungsi dikatakan fungsi ganjil jika kurvanya simetris terhadap titik pusat koordinat Cartesius, maka hal ini berarti sama dengan fx sama dengan bfx untuk semua bilangan real dalam domain. Baik, di sini saya akan menjelaskan nilai fungsi. Misalkan fx ini adalah yang dimaksud nilai fungsi. Fx sama dengan 2 dikali tambah 3 nilai dari fungsi f min 1. Oke, sekarang kita akan membahas tentang penyelesaian. F-nya diganti dengan angka 2, sedangkan X diganti dengan min 1. Berikut adalah penyelesaiannya. Fx sama dengan 2x ditambah 3 sama dengan 2 min 1 ditambah 3 sama dengan min 2 ditambah 3 sama dengan hasilnya adalah 1. Pembahasannya, kita bisa menyebutkan mempunyai hutang 2 dikarenakan dan dibayar 3 dikarenakan plus maka hasilnya adalah 1. F0 sama dengan 2 0 ditambah 3 sama dengan 2x0 sama dengan 0 min. Perkalian yang dikalikan 0, apapun itu hasilnya akan tetap 0. Sama dengan 0 ditambah 3, maka hasilnya 3. Berikut adalah contoh soal fungsi
sebagai berikut. Jika fx sama dengan x min 5 dan 9x sama dengan x kuadrat min 1, ekspresi dari hasil penjabaran f9x sama dengan dx. Jawaban yang terdapat adalah A. X kuadrat sama dengan min 6, B. X kuadrat min 4, C. X kuadrat, D. X kuadrat plus 4, E. X kuadrat plus 6. Baik, mari kita bahas pembahasan soal yang kita lakukan. Pembahasannya F9x sama dengan F9 dalam bentuk X sama dengan F kuadrat Fx kuadrat dikurangi min 1 sama dengan X kuadrat min 1 dikurangi 5. F9x sama dengan X kuadrat min 6 dan maka jawabannya A, yaitu jawabannya A, yaitu X kuadrat min 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal fungsi trigonometri. Soalnya, jika G R, 0 sama dengan R Z 0 nilai 9, 4,60, soal tersebut meminta kita untuk mencari nilai dari fungsi 9 R sama dengan 0 pada titik tertentu. Mari kita bahas soal tersebut. Baik, pembahasan pertama ialah memahami fungsi. Fungsi yang diberikan adalah 9 R, cos theta sama dengan R Z cos theta. Baik, kita akan membahas pembahasan yang kedua, menentukan nilai yang diminta. Kita diminta untuk mencari nilai 9 dalam bentuk 4,60 derajat. Ini berarti kita mengganti variabel R dengan 4 dan variabel cos theta dengan 60 derajat. 9 dalam kurung 4 dikalikan 60 derajat sama dengan 4 dan 60 derajat. Baik, lanjut di pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga ialah mengingat nilai fungsi sekans. Fungsi sekans adalah kebalikan dari fungsi kosinus. Sekans cos theta sama dengan 1 per kosinus dan cos theta. Kita tahu bahwa nilai dari cos theta dari kosinus 60 derajat adalah 1/2. Maka nilai dari sekans 60 derajat adalah sekans 60 derajat sama dengan 1 per kosinus 60 derajat sama dengan 1/2 sama dengan 2. Baik, kita sudah berada di tahap pembahasan yang keempat, yaitu menghitung nilai akhir. Substitusikan nilai kosinus 60 derajat sama dengan 2. Kembali ke persamaan fungsi. Sama dengan 9 dalam kurung 4,60 derajat sama dengan 40 kali kosinus 60 derajat. 9 dalam kurung 4,60 sama dengan 4 dikali 2. Dan 9 dalam kurung 4,60 hasilnya adalah 8. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Nilai dari 9 dalam kurung 4,60 derajat adalah 8. Jawabannya yang benar adalah D. Baik, cukup sekian tugas produk matematika dari saya yang berjudul skenario. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.